Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nabire sempat mendapat beberapa gelar, kota singkong, kota jeruk, kota emas, dan kali ini disebut sebagai kota begal. Mengapa demikian? Karena hampir setiap hari kisah pembegalan itu dicitrakan dan terjadi berturut-turut baik di tempat yang ramai maupun tempat yang sepi. Termasuk saya yang kena parang oleh para pembegal pada tanggal 28 Maret tahun 2025 kemarin ini, itu di tempat yang ramai, di depan kios di mana biasa orang lalu lalang di situ. Jadi tingkat pembegalan yang sangat tinggi membuat ketakutan ada di mana-mana. Apalagi saya sebagai pendeta, tokoh agama yang diparangi, membuat orang-orang yang tidak kuat berkata bahwa pendeta saja diparangi, apalagi kita. Ada yang kemudian pindah tempat tinggal karena memang daerah sekitar kami tinggal ini disebut Teksasnya Nabire. Karena tingkat kejahatan, kemabukan, yang dan lain-lain itu sangat kelihatan di tempat sekitar kami ini. Kemudian saya melihat beberapa orang mengasah parang, yang tadinya parang itu disimpan kemudian dibawa kemana-mana sebagai senjata alat untuk menjaga diri. Dan mungkin juga ada yang bertindak menyiapkan alat-alat tajam yang lain, itu kemungkinan karena hampir terkesan bahwa semua wajah-wajah itu begitu penuh dengan siaga. Ketakutan, itu yang sementara terjadi. Ini bukan salah siapa, pemerintah sudah berjuang, tokoh agama, tokoh adat, juga lembaga-lembaga lain sudah berjuang untuk mengurangi tindakan begal ini, tapi belum selesai. Mengapa demikian? Apa motifnya? Belum dapat diketahui dengan pasti. Tetapi, dalam kondisi seperti ini masing-masing orang menyiapkan diri. Saya sendiri tidak bisa menyiapkan apa-apa karena memang saya sadar saya ke Papua untuk melayani. Dan mereka pelaku pembegal itu adalah bagian dari jiwa yang perlu diselamatkan. Sehingga tindakan-tindakan untuk menjaga diri saya merasa tidak bisa lagi untuk saya lakukan. Atau tidak perlu lagi saya lakukan selain pasrah pada Tuhan. Bukan berarti saya tidak takut. Trauma itu pasti ada. Untuk menghilangi trauma, saya terus berkata pada diri saya bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu gembala yang baik. Dan setelah keluar rumah sakit, saya berjalan-jalan di lingkungan di mana saya tinggal untuk menunjukkan bahwa saya disertai oleh Tuhan. Dan saya menunjukkan bahwa pimpinan Tuhan itu sempurna. Dan untuk ke rumah sakit, mengadakan kontrol, dan lain-lain, saya dibonceng oleh istri saya. Kondisi yang sangat menegangkan saat ini, tetapi kami mau menunjukkan bahwa bukan kami mencari masalah, kami tetap siaga, tetapi sebenarnya tidak boleh ketakutan terhadap apa yang sementara terjadi. Pemazmur pernah merasakan ketakutan yang sangat, tetapi di dalam Mazmur 23 ayat 4 dia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Pemazmur yang luar biasa ini mengatakan, aku tidak takut bahaya. Bukankah berapa kali dia harus lari dari Saul, lari bersembunyi, lari ketakutan karena takut terhadap bahaya itu? Lalu kenapa Daud berkata, aku tidak takut bahaya? Sebenarnya dia lagi menunjukkan bahwa dia dapat mengalahkan ketakutan akan bahaya itu. Sebagai orang percaya, kita bisa takut. Kita bisa merasakan suatu pengalaman takut yang luar biasa. Tetapi dengan iman kita dapat mengalahkan rasa takut itu. Aku tidak takut bahaya. Itu menjadi suatu proklamir dalam hidup kita kepada ketakutan dalam diri kita supaya kita terus maju dan banyak jiwa boleh kita bawa kepada Tuhan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang ada di Nabire, Papua Tengah, kita terus berdoa, serahkan para pelaku begal agar mereka bisa bertobat, sungguh-sungguh datang pada Tuhan, apapun motif mereka, mereka dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita yakinlah kalau tanpa seizin Tuhan, sehelai rambut pun tidak akan gugur dari hidup kita. Betapa banyak orang menyaksikan viralnya CCTV di mana saya diserang di depan kios saya dengan sambetan yang begitu luar biasa. Dengan sambetan begitu luar biasa, pertama kena tangan kanan saya ini yang menyebabkan 2 tulang patah serta 2 urat putus. Puji Tuhan sudah operasi dan bisa bergerak kembali jadi manis dan jadi kelingking. Serta luka di kepala saya ini, di leher saya maksudnya, juga sudah dicabut benangnya. Itu karena seizin Tuhan, dalam pengertian bukan Tuhan melakukan, tetapi terizinkan. Ada maksud Tuhan yang bisa dimengerti kemudian, dan saya merasakan itu. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru dalam memimpin hidup kita ini. Puji Tuhan, saya bisa beraktivitas yang bisa saya lakukan dalam melayani Tuhan di tengah-tengah menunggu kesembuhan saya. Dan saya percaya bahwa kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus pasti dapat mengalahkan
ketakutan. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Setiap orang yang percaya, pasti dipimpin oleh Tuhan. Tuhan berkati. Shalom.